Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen berdasarkan aktivitas. Yang sumber dari materi ini adalah dari buku Akuntansi Manajemen yang ditulis oleh Seth Beariska Manurung dan kawan-kawan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Latifah Fauzia, berasal dari kelas Manajemen 21F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas Akuntansi Manajemen sesi 5. Definisi dari manajemen berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas atau MBA atau Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan yang luas dan terpadu yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan. Dengan tujuan perbaikan nilai pelanggan dan laba yang dicapai dengan menyediakan produk yang bernilai. Dimensi dari manajemen berdasarkan aktivitas ada dua, yaitu operasional dan strategis. Adapun dimensi operasional atau dimensi biaya merupakan kegiatan yang berhubungan dengan manajemen berdasarkan aktivitas berupa 1. Mendefinisikan aktivitas. 2. Membebankan biaya pool aktivitas. 3. Menghitung tarif aktivitas. Dan 4. Membebankan biaya objek ke biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Dan yang kelima yaitu menyiapkan laporan manajemen. Adapun dari dimensi strategis atau dimensi proses merupakan kegiatan yang di dalamnya berisi menganalisis pemicu-pemicu biaya dan mengidentifikasi aktivitas analisis kerja dan menganalisis kerja. Keterkaitan kedua dimensi tersebut dapat dilihat pada gambar ini. Dimensi biaya yang berupa sumber daya, aktivitas, dan produk konsumen. Dalam pertanyaannya adalah apa? Adapun dalam dimensi proses, pertanyaannya merupakan mengapa, apa, dan seberapa baik. Karena hal tersebut meliputi proses-proses yang akan dijalankan dalam suatu perusahaan, yaitu ada proses tersebut terdiri dari analisis pemicu, aktivitas, dan analisis kerja. Selanjutnya yaitu keterkaitan manajemen berdasarkan aktivitas dengan biaya berdasarkan aktivitas. Manajemen berdasarkan aktivitas merupakan suatu teknik untuk memahami biaya dan membatasi biaya dalam produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Biaya berdasarkan aktivitas juga disebut sebagai teknik untuk mendapatkan profitabilitas maksimum perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan cermat dalam mengeluarkan biaya. Adapun biaya yang dikeluarkan hanya yang berhubungan dengan aktivitas yang telah dipilih. Oleh karena itu, manajemen harus melakukan langkah-langkah. Yang pertama yaitu manajemen akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai semua hal yang berkaitan dengan proses bisnisnya dan perilaku biaya melalui analisis biaya berdasarkan aktivitas. Dan yang kedua, manajemen akan mencurahkan perhatian dan pemikirannya terhadap fakta yang diperoleh selama menjalankan proses penerapan biaya berdasarkan aktivitas. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Aktivitas manajemen tersebut adalah manajemen berdasarkan aktivitas. Selanjutnya adalah biaya berdasarkan aktivitas atau BBA merupakan bagian dari manajemen berdasarkan aktivitas yang digunakan untuk hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mendesain produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan mampu menghasilkan laba yang besar. Kedua, memberikan tanda untuk melanjutkan atau menghentikan perbaikan kualitas, kecepatan, dan efisien yang berkelanjutan. Dan yang ketiga yaitu mengarahkan penentuan bauran produk dan keputusan investasi. Kelima, memilih pemasok. Keenam, negosiasi produk, fitur, kualitas, dan layanan untuk konsumen. Dan yang kelima,
memanfaatkan proses distribusi dan layanan pada konsumen sasaran secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan nilai produk dan jasa perusahaan. Yang slide selanjutnya merupakan mengenai biaya berdasarkan aktivitas. Dalam bagian ini terdapat suatu keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsional yang disebabkan itu karena besarnya proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit jika dibandingkan dengan total biaya overhead. Dan yang kedua itu karena tingkat perbedaan antar produk sangat besar. Dalam biaya berdasarkan aktivitas juga terdapat perhitungan biaya berdasarkan aktivitas yang memiliki beberapa aktivitas. Yang pertama, aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Yang kedua, aktivitas tingkat batch atau batch level activity. Aktivitas tingkat produk, aktivitas tingkat pelanggan, dan aktivitas pemeliharaan organisasi. Tahapan dari manajemen berdasarkan aktivitas atau biaya berdasarkan aktivitas, pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas, full biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitas. Tahapan yang kedua yaitu membebankan biaya overhead ke full biaya aktivitas. Ketiga, menghitung tarif aktivitas. Keempat, membebankan biaya overhead ke objek biaya dengan menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Dan yang kelima, menyiapkan laporan manajemen. Analisis nilai proses. Terdapat 3 analisis nilai proses. Yang pertama, analisis pemicu. Analisis ini terdapat suatu aktivitas analisis yang merupakan awal pangkal timbulnya biaya mengelola aktivitas yang menumbuhkan pemahaman mengenai apa saja yang terjadi. Dan haruslah penyebab-penyebab yang ada hubungannya dengan proses produksi. Dan yang analisis yang kedua yaitu analisis aktivitas. Kegiatan analisis aktivitas adalah suatu proses mengidentifikasi, menguraikan, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan. Adapun aktivitas yang dianalisis adalah yang pertama, aktivitas apa saja yang dilakukan. Kedua, berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas. Ketiga, berapa jumlah waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tersebut. Dan yang keempat itu penaksiran nilai dari aktivitas perusahaan yang dilakukan. Dan analisis yang ketiga yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan dengan 3 alat ukur yaitu efisiensi, waktu, dan kualitas dari analisis kinerja tersebut dari kegiatan kinerja suatu karyawan tersebut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena terdapat banyak kesalahan dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.